Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa fadlihi min ni'mah. Alhamdulillah ja'ala Allah iyyakum min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa rahmatillah salatan wa salaman daiman bidawa bimukillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Qala Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala dari kesalihin dan juga rahmat. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para alim ulama, guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, juga berkhusus kepada Sayyid Ahmad bin Faisal Ba'abud, Yasin banyak sehatul afiyah, dan mudah seluruh direktur wasatid majelis Rasulullah SAW Kabupaten Jawa Tengah, serta warga lingkungan Langgar Al-Hakim Mu'alimin dan hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah kita berkumpul di atas rujukan malam hari ini antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan kita seperti istiqomah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berkat, kita memuji, membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir Intisarul Amal di malam hari ini munasabah haul yang keempat guru daripada alumni Hadramaut, khususnya guru Batalim. Beliau yang adalah Sultanul Ulama Al-Alamah Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi. Ini haul yang keempat. InsyaAllah para asatidz yang dari Hadramaut yang ada di majelis Rasulullah ini pernah bertemu beliau dari Hadramaut. Alhamdulillah. Nah, beliau ini diantaranya adalah sesepuh pada zamannya pada saat itu, diantara sesepuh yang ada habaib di kota Hadramaut. Bahkan beliau adalah salah satu anak seorang wali kutub Syekhul Islam Qutbur Rabbani Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana dalam sejarah beliau ini dijuluki Mujaddid Syekhul Islam, yang mencetak kurang lebih 12.000 mufti ahli fikih, ahli di bidang agama yang ada di penjuru dunia. Jadi Al-Habib Salim Asy-Syatiri beliau adalah putra terakhir, putra bungsu di antara putra Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri. Ada 4 orang. Yang pertama yaitu Al-Habib Muhammad Al-Mahdi, yang kedua Al-Habib Abu Bakar, yang ketiga Habib Hasan, dan yang keempat Habib Salim Asy-Syatiri. Yang mana beliau ini adalah seorang ulama yang lahir di kota Tarim Hadramaut pada tahun 1357 Hijriah. 1357 Hijriah. Bahkan beliau pada saat itu menemui ayahanda beliau kurang lebih 4 tahun setelah itu wafat ayahanda beliau. Dalam riwayat mengenai beliau, Habib Salim ini nama beliau sebelumnya bukan Salim, nama beliau yaitu Umar. Pada saat itu ayahanda beliau mengambil berkah karena kakek beliau Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, jadi mengambil hafalan tabarukan
nama Umar, di sana nama kakek beliau. Namun di sana beliau dalam riwayat sakit-sakitan, kemudian segalanya mungkin sampai-sampai ibunda Habib Salim ini langsung mengadu kepada Habib Abdullah Syatiri bahwasanya ini tiap malam nangis sampai semalam subuh. Lalu Habib Abdullah Syatiri, abahnya Habib Salim ini ziarah ke Zambal, ziarah ke makam Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sahibul Ratib Al-Haddad. Di sana beliau setelah ziarah lalu mengantuk, beliau tak terasa terlelap tidur di samping makam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Samping makam itu beliau di dalam mimpi ditemui oleh Sahibul Magom Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mendapatkan bisyarah bahwasanya engkau wahai Abdullah, nama putra engkau Umar itu ganti aja namanya Salim biniyatis salamah. Langsung terbangun Habib Abdullah Syatiri dari tidur beliau di samping makam Abdullah Al-Haddad, makam Imam Abdullah Al-Haddad. Langsung beliau pergi ke rumah, langsung mengganti nama Habib Salim tadi asalnya nama Umar itu menjadi Salim dengan yang selamat. Semenjak itu Habib Salim tidak ada lagi garing atau segalanya. Sampai 4 tahun ketika itu Habib Salim Syatiri beliau ditinggal wafat oleh ayahnya beliau pada usia kurang lebih 4 tahun. Lalu setelah itu pendidikan beliau diasuh oleh murid-murid Al-Habib Abdullah Syatiri, murid abah beliau pada saat itu yang masyhur di zaman itu, yaitu Khalifatul Aslam Al-Butuhul Wahhab Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab, seorang wali kutub yang terkenal. Di mana-mana nama beliau ini sering disebutkan karena beliau itu pada saat itu adalah Khalifah Habib Abdullah Syatiri yang menggantikan posisi pimpinan Rubat Tarim pada zaman itu. Karena putra-putra Habib Abdullah Syatiri masih muda, belum dapat mengemban amanah atau menjabat sebagai mudir Rubat Tarim. Habib Alawi bin Syihab terkenal dengan kewalian beliau. Bahkan beliau ini dijuluki dengan Sahibul Bazzah karena beliau setiap harinya tidak lepas dengan Imam Fakih Muqaddam. Bahkan dalam riwayat beliau ini selalu mendapatkan nazarah dari ahli salaf. Ini diantaranya Habib Alawi bin Syihab, guru Habib Salim. Habib Alawi bin Syihab ini memimpin Rukun Tarim. Di sana terlahirlah ulama-ulama yang tersohor seperti Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, ayahanda Habib Umar bin Habib. Mudah-mudahan beliau panjang umur sampai itu murid-murid yang tersohor pada saat itu. Dan juga putra beliau Habib Muhammad bin Ali bin Syihab, ulama pada saat waktu itu, ulama yang terkenal dengan ketawaduan, zuhud dari dunia. Bahkan pada saat itu zaman konflik, kalau bahasa kita ini komunis Syuyu'i, ya bahasa lainnya PKI lah. Pada saat itu Habib Muhammad bin Hafiz, pada saat itu beliau ulama yang dakwahnya luar biasa, sampai dalam riwayat beliau itu menghadiri kurang lebih belasan majelis setiap harinya, 16 majelis, dalam riwayat yang lain ada sampai 20 majelis. Nah itu diantara guru Habib Salim yang mengarang kitab masalah waris, kitab lugah bin nikah, masalah yang lainnya kitab tauhid, dalam lainnya ada yang Tazkiratul Hadramiyah. Itu Habib Muhammad bin Salim, ayah Habib Umar, itu guru spiritual Habib Salim Syatiri. Banyak di antara guru-guru beliau yang ada di kota Tarim Hadramaut, Habib Muhammad bin Ali bin Syihab, Habib Umar bin Ali Al-Kaf, Sahibul Nahu, Sahibul Balaghah, banyak di antaranya. Bahkan beliau ini memiliki sanad keilmuan yang mana beliau ini menemui para mu'ammar muhaddis yang ada di kota Aden. Bahkan pada saat itu beliau bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Mufti Diyah Hadramiyah, Sahibul Bugiyah, Mustarsyidin. Jadi banyak pengalaman-pengalaman beliau di kota Tarim Hadramaut, sehingga beliau ketika umur 18 tahun kurang lebih, beliau menimba ilmu ke kota suci Makkah Al-Mukarramah.
beliau di sana bertemu dengan guru beliau, yaitu Sayyid Al-Alim Al-Mufassir wal Muhaddis Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, abahnya dari Abuya Maliki. Terkenal pada saat itu beliau itu di bidang tafsir dan hadis. Habib Salim mulazamah dengan Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Di sana belasan tahun beliau menimba ilmu. Bahkan dalam riwayat beliau itu selalu di mana ada Habib Alwi, di situ Habib Salim mengiringi. Sampai beliau menulis Safinah, catatan-catatan selama beliau belajar dengan Habib Alwi Al-Maliki tadi itu dikumpulkan dalam beberapa bab. Ada di sana jilid yang menerangkan tafsir Al-Quran dan juga ada di sana tentang hadis. Luasnya catatan Habib Salim sampai sekarang dibukukan, alhamdulillah. Dan juga beliau di kota Mekah bertemu dengan musnidud dunia, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, yang terkenal adalah pemegang sanad pada saat itu. Bahkan ulama-ulama Indonesia yang pada saat itu ada di sana mengambil ijazah sanad sama beliau. Beliau asli orang Palembang, bermukim di kota Mekah, musnidud dunia Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Jadi kesungguhan Habib Salim Asy-Syatiri bertemu dengan ulama-ulama Mekah seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf yang ada di kota Jeddah beliau. Banyak lagi di antara ulama-ulama yang lainnya. Dan juga kesungguhan Habib Salim ini teruji pada saat beliau di sana mendapatkan ujian. Beliau ditangkap, sebelum ditangkap itu ditabrak oleh komplotan komunis di kota Aden. Tepatnya beliau setelah mengisi pengajian antara maghrib dan isya, beliau sudah diintai karena beliau ini menyuarakan kebenaran nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar beliau itu di mana-mana sampai orang-orang mengintai. Di antaranya nama Habib Salim tercatat sebagai buronan orang-orang komunis pada saat itu. Di antaranya sebelum-sebelumnya mereka bantai seperti Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, abahnya Habib Umar radhiyallahu. Beliau dibunuh, menghilang sampai saat ini jasad beliau tidak ditemukan. Mudah-mudahan kita berkah beliau, asal beliau. Dan Habib Salim jadi intaian kurang lebih setelah ditabrak masukkan ke penjara. Ditabrak dengan mobil sampai dalam riwayat itu beliau ada menulis kisah beliau di penjara, mau dibunuh, sampai beliau dalam riwayat ketika beliau itu mau diseret untuk dibunuh ke tanah lapang, beliau membaca pada saat itu dimimpi oleh Imam Fakih Padang. Bisyarah di penjara, yang mana penjaranya kurang lebih 2 meter kali 3 meter, yang diisi di sebelahnya anjing. Itu kalau anak-anak muda setiap malam baca kitab itu ada kali sampai menangis, maka penyemangat untuk bagaimana perjuangan guru-guru bahari. Nah, jadi Habib Salim ini di penjara yang ukuran penjara tadi di musim dingin, kata beliau, di musim dingin sampai beliau pernah menampakkan waktu di Roha, di rumah beliau setelah asar, itu bekas orang menabrak di lintuhut beliau tampakkan di landau itu masih ada, kata beliau. Itu karena kalau disembuhkan karena beliau itu dipukul dengan besi. Itu catatan-catatan masa lalu beliau perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Namun tidak sampai situ, beliau hampir dibunuh pada saat itu, diseret ke tempat di padang pasir. Kemudian ada utusan dari Beito, yang mana pada saat itu di Beito yang menguasai yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar, mertua Habib Umar bin Hafid, guru sekaligus mertua Habib Umar dan mertua Habib Zaid bin Sengit yang ada di kota Beito. Terjadi pernah sawah kedinginan beliau, sawah menjelang panas. Di sana itu ada panas lah, ada panas di Beito karena kota di Shimal. Nah, itu Habib Muhammad Hadar punya utusan, kenal dengan orang-orang kepemerintahan,
polisi misalnya sana. Lalu di sana Habib Salim dibebaskan dengan jaminan atas nama Habib Muhammad Al-Haddad. Karena Habib Muhammad Al-Haddad ini, mertuanya Habib Umar ini diantara murid andalan Habib Abdullah Asy'adili. Murid Kuitan yang mendirikan rumah beliau. Di sana Habib Umar bin Hafid dididik untuk menjadi seorang dai, langsung dididik, kemudian dijadikan menantu lagi. Nah, Masya Allah beliau suatu keberkahan dapat berguru dengan murid-murid beliau pada malam hari ini. Kemudian Habib Salim ini dakwah beliau sampai kemana-mana. Di antaranya dakwah beliau sampai ke Asia Tenggara, di antaranya ini di Indonesia. Ada tahun 96 beliau sempat berkunjung, dibawa oleh kawan-kawan beliau seperti Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Hafiz Solo. Itu pada saat itu beliau ke Banjarmasin, disambut oleh yang mulia Al-Mukarram almarhum Abah Guru Sokopul. Saat itu pada tahun 96. Bahkan beliau ini berada di Sokopul kurang lebih 1 bulan. Di sana beliau bersama diterjemahkan oleh Kiai Badaruddin Baru. Ada Jalur buat yang menerjemahkan beliau siapa? Kiai Haji Badaruddin. Karena Kiai Haji Badaruddin ini sangat akrab dengan Habib Novel bin Jindan. Habib Novel abahnya Habib Jindan. Makanya bila Habib Ahmad bin Jindan, Habib Jindan itu pasti singgah ke Madura, ziarah ke makam Guru Badaruddin, Guru Ibn. Nah, itu diantaranya beliau Habib Salim diterjemahkan selama 1 bulan ke Pondok Darussalam, kemana-mana. Sehingga beliau di Banjarmasin ini lengkap benar. Kalau orang dari Banjarmasin beliau kenal sama Martapura apalagi. Nah, itu diantaranya. Kemudian pula Habib Salim dakwah ke mana-mana di penjuru Indonesia ini, di mana ada beliau. Kalau Jawa itu sudah nyai, apalagi beliau kadang mau meninggalkan murid-murid yang seangkatan abah beliau seperti Habib Abu Bakar Gersik. Karena abah beliau ini kan murid Habib Ali Habsyi, Habib Abu Bakar Gersik, asal murid Habib Ali Habsyi. Itu ziarah-ziarah sampai beliau hadir di peringatan haul Sunan Ampel, hadir di mana-mana peringatan haul di Pekalongan, di Palembang, dan di Jambi. Terakhir kemarin di Jambi haul Habib Husain bin Ahmad Barokbah. Orang Barokbah seberatan di sana. Pokoknya bila yang ada Barokbah, Habib ke Barokbah, pusatnya di Jambi. Karena Habib Husain itu langsung dari Hadramaut di sana. Yang lainnya di sana sini ada misi anak latihan di seberatan Barokbah dari sana. Nah, kemudian Habib Salim Asy'adili setelah beliau dakwah keliling kemana-mana, setiap tahunnya beliau melaksanakan ibadah haji. Jadi jadwal rute beliau itu setelah dari Jeddah di bulan Muharram atau bulan Safar beliau hanya ke Indonesia. Itu tiap tahun. Namun di akhir-akhir di penghujung hayat beliau mungkin sudah menjalani 5 tahun hanya ke Indonesia. Karena keadaan kondisi beliau sampai-sampai kesehatan beliau tuh dokter yang ada di Ordon itu bertakun biar dia baik bisi nyawa berapa penting, diperiksa penyakit beliau ini ginjal, operasi, cuci darah sudahnya itu di usia beliau di 10 tahun terakhir. Sampai beliau itu bila berobat dengan beliau di Kota Tarim tuh, ada yang berobat di rumah sakit di Tarim tuh, serumah sakit kan dibayar di sini. Itu daripada dermawannya beliau. Mungkin orang Tarim sudah tahu bagaimana kedermawanan beliau. Maka beliau ini dengan penuntut ilmu, misalnya santri-santri di Luban ada kawak bayar SPP atau apa, beliau yang nanggung. Bahkan orang-orang yang berziarah ke rumah beliau pasti disambut kitab. Karena beliau ini memiliki ikatan dengan percetakan Darul Minhaj. Di antaranya beliau ini adalah pembimbing pembina yang mentasnif Darul Minhaj. Makanya bila cetakan Darul Minhaj itu pasti ada semuanya dari kitab apapun setor lawan Habib Salim Asy'adili. Nah, kemudian juga Al Habib Salim Asy'adili ini memiliki karomah yang mungkin beliau ini di antara insarak-insarak beliau ini dinampakkan dalam keilmuan beliau. Al Habib Mahdi orang yang tegas di insarak beliau.
Habib Abu Bakar orang yang humble, tidak mau diketahui orang banyak. Habib Hasan Asy'atiri, kakak beliau dikenal dengan mukashif, dengan haibah beliau. Namun Habib Salim ini dikenal dengan ilmu beliau. Bahkan beliau ini dijuluki dengan sultan ulama, raja para ulama. Nah, dan ini beliau pernah mendengar kisah langsung dengan sesepuh murid yang ada pada saat itu menuntut ilmu di Talim, bahwasanya beliau ini menutupi ainul mukasyifin beliau ini dengan ilmu beliau. Pernah suatu hari dikisahkan seorang santri beliau itu bulik audah itu bulik ke Indonesia pokoknya, karena bulik pulang minta izin bulik pulang, izin setumpatnya, izin kawin kah, izin apa misalnya. Kebetulan nyari izin lahan Saleh imbal haji ada yang mau bulik itu ada hasil bulik. Jadi orangnya bulik ke haji, orang ke haji bulik setempat ke Indonesia dengan alasan semalam tuh ada apa kali itu diizinkan harus sebulan. Ibu itu bulik pulang ke Tarim lapor Habib Salim nih, lapor datang itu ya dari mulai rubat menuju Habib Salim itu membaca amalan ya satar. Di Indonesia itu banyak maksiatnya, melihat kebinian, apalagi Habib Salim ini paling anti pada masalah rokok ya. Di mana-mana cara masih itu masalah rokok. Jadi nang orang nih di Indonesia mungkin bakal lakukan kayak apa lah, karena di Indonesia. Jadi supaya ada Habib Salim supaya ada di kasar sini membaca wudhu sudahnya baca ya satar duduk kayak menghadap Habib Salim. Maka duduk tuh persyaratan orang rohan, orang berkumpulan baca kitab duduk di sini bil datang di sini semalam BP lapor ya sini aku membaca ya patah mulai umur 8 tahun di sini ikan biasa hanya mulai tadi jadi aku jadi membaca ya patah mulai 8 tahun, mulai kada bisa apa-apa. Ikan biasa sebenarnya mulai berat sudah jadi Allah mustamiubana. Karena kasar ya sabar kamu artinya minta kepada Allah supaya minta lindungi nih, minta tutupi aib-aib kelakuan di Indonesia. Dan dia Habib Salim itu kan sini anak di sini membaca ya fatah mulai umur 8 tahun di sini. Jadi bila ada namanya ya satar mulai ini jadi berusaha cinta. Jadi tak ada orang ruah hajian. Itu di antara karamah beliau. Dan di antara karamah beliau ini adalah beliau ini yang jelas di bulan perlawanan nih, bila bulan Ramadan nih, Ustaz ini saksikanlah beliau itu sembahyang setiap malam Ramadan kada kurang 100 rakaat. Insya Allah saudara menyaksikannya. Kenapa? Kita lihatlah di tarik itu, insya Allah kalau di tarik itu ada alasan untuk kada tarawih berjamaah. Karena jam mainnya beda di Indonesia. Kalau kita jam mainnya kita ini bisa langsung aja. Apalagi ada pertandingan macam-macam, kalau tarawih itu berlakasan. Itu di bola kalau tadi, motor GP kalau ada. Jadi di tarik itu ada yang sosok, ada yang kelas 2 juz kayak di Darul Mustafa sejus setengah, ada yang hendak mulai alhamdulillah kasuri masjidnya sampai masjid Jami Habib Ali Masyhur mengimami jam 3:30 pada subuh. Nah, jadi Habib Salim itu 5 masjid minimal. Pertama beliau hadir di masjid di Ruban, kedua di masjid Ba'alawi, ketiga di masjid Imam Abdul Rahman Segaf, yang keempat masjid Muhdar, yang kelima nih amun ada di masjid Hada atau ditutup sini di masjid Jami. Sampai pembuhan murid-murid sidin aja mau 3 masjid ya, sisanya jelas ya lagi sambosa macam-macam. Jadi rasa super aja. Itu keadaan beliau di kursi roda, keadaan beliau dengan keadaan lumpuh. Namun beliau keadaan kurang 100 rakaat itu nanti hitung ya, hanya pakai mata, belum di rumah sih deh, belum baca Qurannya. Kemudian waktu bulan puasa juga Habib Salim dari beliau bulan puasanya tak lah ibadah subuh tuh sadar dan orang tilam AC dipulik, kayaknya bangun jam 11 hanya sembahyang buka. Bulan puasa ditarik, raung mata, raung mah. Jadi
Sidin sudah buru-buru juhur, sebelum juhur tuh lawan Habib Ali Masyur karena para ajan datang Sidin itu baca Quran sehari kamunik sejus dalam keadaan berkursi roda. Jadi super ya baca Quran itu pun Sidin mau Sidin ada kawas sejus Sidin barang sehari itu Sidin ya harus ada lah, cuma minimal sejus pun Sidin. Makanya Sidin ngecat bila bulan puasa itu mau kawas sehatam kumpulkan orang 30 Sidin. Jangan ini hari ini jus 2, besok jus 3, jadi kumpul itu menekankan di dalam Al-Quran. Kemudian dakwah beliau diantaranya di madras. Pernah ulun mendengar kisah dari Ustaz Mustafa Al-Makki ketika beliau mengajar di Rumbat Habib Zain bin Semit. Beliau ini kalau secara zahir dilihat pengguringan. Ulun sholat mengiktiraf itu sholat apa misalnya awal-awal dulu guring terus guring, hampir kisah ulun bilang Ustaz Mustafa sama. Kebetulan di Rumbat Habib Zain itu pembaca Sahih Bukhari, Habib Zain Madras, Habib Zain bin Semit, Habib Salim di Hijaz. Yang lain membaca kitab Habib Zain menjelaskan, Habib Salim mengaruh guring saja. Pembahasan habis Madras lalu Sidin terbangun, lalu diunjungi Habib Zain bin Semit mikrofon. Dia ulang menjelaskan, padahal guring mendengar kitab izin ada Sidin, mendengar bacaan maktab izin ada, penjelasannya sama lawan sarah Fathul Bari, kurang lebih dengan sarah Fathul Bari, bahkan diungkap Sidin seberatan sarah Bukhari, Umdatul Qari, Qastalani, Irsyadus Syari, Fathul Bari. Jadi Sidin nang royal dan ampun muhabir aja mutalim di Sidin. Nah itu diantaranya kekuatan beliau dalam pemahaman hadis. Allah yarhamna, kita dapat berkah. Dan terakhir penutup ini, beliau wafat pada hari Jumat malam Sabtu. Pada saat itu di kota Jeddah kurang lebih itu di sini jam parak subuh, hanya mendapat WA dua kami. Itu beliau wafat di rumah sakit Jeddah. Dalam riwayat yang menyaksikan bahwasanya wafat beliau itu sebelum maghrib saat Fatimiyah. Karena di Saudi itu rumah sakitnya beda loh kita. Kalau sudah garing itu serahkan lewat perawat lagi. Itu rumah sakit di Saudi. Makanya buatnya kenapa garing di Saudi itu. Jadi dalam riwayat di dalam CCTV itu jarak kawanan beliau itu meninggal sebelum maghrib. Tapi hanya dipadahkan beritanya imbah maghrib. Nah, jadi malam Sabtu tanggal 1 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, 4 tahun yang silam, tepatnya 17 Februari 2018. Dan diantaranya ulun merasakan karomah Sidin meninggalnya ada karomahnya. Tanggal tahun dulu haulnya di Martapura, tahun dulu haul beliau di Martapura di tempat Ustadz Haji Muhammad Sibawai. Itu sebuah keberatan tahun dibuat di sana. Tahun ini di sana juga malam Rabu ini. Pun guru-guru itu haul malam Rabu. Ulun berangkat hari Selasa. Berangkat sampai Banjar, mandi dulu ke Matapura, Imam Maghrib kosong. Itu malam Rabu haul Habib Salim. Jadi di situ ada dihadiri para marhum guru Kasful Anwar Kamil, hadir para ulama. Haul itu apa juga kan aja boleh hari Jumat nih boleh. Masih ada nih acara, masih ada rentetan acara haul Habib Salim. Pas Kamisnya 14 Januari banjir. Jadi diantaranya lo keselamatan dari banjir balabai berkat Habib Salim. Wa bisyafiri yang najagal futuhat. Makanya bila ada pendapret putih lewat di belakangnya wa bisyafiri nil najagal futuhat, itu ungkapan Habib Muhammad Al-Haddad kepada guru beliau Habib Abdullah Asyatiri, wa bisyafiri nil najagal futuhat. Dengan Asyatiri kami menerima memperoleh seberatan futuhat, kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala ajma'in. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari mana-mana orang-orang soleh, orang-orang yang terdahulu yang mana itu penyemangat bagi kita. Apalagi ini beliau ini kurang lebih 4 tahun aja pada tapi lawas, insyaallah seberatan ada di sini. Sebagian besar mengalami beliau pernah
pernah bersama dengan beliau. Bahkan Abah Guru Sukumpul pernah berkata, itu ada di dalam manaqib dari Qadarul Waqaf. Abah Guru Sukumpul pada saat Habib Salim datang, beliau mengucap di hadapan jamaah, barang siapa yang bersalaman dengan Habib Salim dakhalal jannah. Kemudian ulun melihat sanad beliau, ulun dapat ijazah musafahah beliau itu dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, pakaian Habib Jindan. Pada ketika itu beliau dapat ijazah musafahah dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, muhaddis Singapura Betawi, pakaian Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat keberkahan sebenarnya. Dari ini melakukan doa. Ada sedikit, ada yang simpel aja Fatihah 4 pada Habib Muhammad bin Faisal Ba'bud. Semoga kita mendoakan guru-guru kita, mudah kita dikumpulkan bersama mereka. Rabbi rafa'na bibarakatihim binal husna bihormatihim tarikatihim minal fitani ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillah.